Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana liqariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sanadil azim wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadlil jasim, amma ba'd. Sahabat dan para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat umur panjang sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan. Asy-syahrul 'azim, syahrul Ramadan, asy-syahrul karim, ja'a bil furqan, ja'a fil wa'di, ana lil farhan bidukhuli ujubul jinan. Futihat fihi abwabul jinan, kadawul liqas abwabun niran, sufidat fihi a'da'ur rahman, asyayatin mubtilul insan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan datang dengan penuh ampunan. Allah berjanji, barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka surga wajib untuknya. Dan di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu surga dengan seluas-luasnya dan menutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah membelenggu musuh Allah, yaitu syaitan yang selalu menggoda dan menyesatkan manusia. Maka dari itu, sungguh kita merugi jika menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan begitu saja tanpa memperbanyak amalan ibadah yang sudah Allah janjikan untuk kita semuanya. Sahabat dan para pemirsa dimanapun berada, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kasih sayang bagi seluruh alam, baik yang bernyawa ataupun yang tidak. Semua yang diajarkan dan dilarang dalam agama Islam mempunyai tujuan, hikmah, dan juga manfaat yang baik, baik untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Seperti halnya ulama menyepakati adanya maqasidus syariah khamsun. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama di sini bagaimana? Kita memberikan kebebasan dalam hal berkeyakinan dan juga beribadah. Kita tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada tekanan dalam hal beragama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya, tidak ada paksaan bagimu untuk memeluk agama Islam. Namun sesungguhnya sudahlah jelas
jalan yang benar dan juga yang sesat. Dan cara kita menjaga agama yaitu bisa juga dengan cara menjaga amalan-amalan ibadah kita, seperti melaksanakan rukun Islam, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, dan lain sebagainya. Karena dengan amalan ibadah ini berperan penting untuk menjaga keutuhan dan juga keistimewaan serta kemuliaan beragama. Seperti sabda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiangnya agama. Maka siapa yang mendirikan salat, maka dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia merobohkan agama. Salat juga dikatakan ra'su kulli ibadatin. Salat itu kepalanya, pusatnya seluruh ibadah. Maka kalau salatnya baik, salatnya kokoh, salatnya sempurna, insya Allah seluruhnya juga baik dan juga kokoh serta sempurna. Namun sebaliknya, mari kita sedikit beranalogi. Ada manusia mempunyai tubuh sempurna, jelas bisa tegak, kokoh dan sempurna. Namun ada manusia, ada kepalanya, tidak ada tangannya, masih bisa hidup? Bisa. Terus lagi, ada manusia, ada kepalanya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, masih bisa hidup? Masih. Tapi kalau ada manusia tubuhnya itu sempurna, namun kepalanya tidak ada, apakah masih bisa hidup? Begitulah salat. Dan salat juga bisa untuk pembeda antara mukmin dan kafir. Bagaimana untuk pembedanya? Manusianya sama, ada laki-laki, ada perempuan, ada cantik, ada ganteng, ada tinggi, ada pendek, ada putih, ada hitam, dan lain sebagainya. Semuanya sama, ada kaya dan juga miskin. Namun yang menjadi pembeda yaitu sholatnya. Al-farqu bainal muslim wal kafir, bainal mu'min wal kafir as-sholah. Pembeda antara muslim, antara mukmin dan juga kafir yaitu sholatnya. Maka dari itu, sholat adalah ujung tombak yang paling utama. Mari kita perbaiki amalan-amalan ibadah kita selagi kita masih diberikan nikmat kehidupan. Mari kita perbaiki salat kita sebelum kita disalatkan. Maqasidus syariah yang selanjutnya yaitu hifdzun nafsi, menjaga diri, menjaga jiwa. Berdasarkan tingkat kepentingan, menjaga jiwa itu ada 3 tahap ataupun 3 peringkat. Yang pertama yaitu daruriyah, hal yang pasti. Contohnya nih, kita memberikan makanan kepada diri kita, kepada jiwa kita. Karena kalau kita tidak diberikan, tidak dipenuhi kebutuhan makanan kita, kita akan lemah, kita akan loyo. Sedangkan untuk ibadah kita butuh kekuatan. Untuk mencari nafkah, untuk berkreativitas, kita butuh kekuatan. Contoh lain, kita itu mempercantik hati, mengurangi rasani, mereda emosi. Bahkan ada hadis yang mengatakan, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah bagimu surga. Tingkatan yang kedua yaitu hajiyah,
boleh. Jika perkataan boleh, ya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Boleh dilaksanakan ketika tidak menjadikan madarat untuk diri kita. Contohnya seperti ini, hal yang boleh. Jalan-jalan, mencari kuliner kemana-mana. Itu kan membahagiakan ya, membahagiakan. Terus juga jadi bisa merasakan icip-icip kuliner-kuliner di berbagai tempat. Tapi jika berkulinernya itu justru malah memaksakan, itu akan menjadikan kemadaratan dan mempersulit diri kita. Itu tidak boleh. Selanjutnya lagi, bersosialisasi. Contoh lainnya, bersosialisasi itu baik jika membawa kemanfaatan untuk diri kita. Tapi jika malah menambah kemadaratan, tak usah. Contoh lain lagi, kita memberikan solusi kepada orang yang mempunyai masalah. Kenapa memberikan solusi, mencarikan solusi ini masuk ke tingkatan yang kedua? Karena terkadang orang memberikan solusi tanpa tahu pasti kejadiannya, tanpa mengobservasi dari berbagai hal, dari berbagai pihak. Maka dari itu kurang hasil ta'amul. Jadi lebih baik hati-hati jika mau memberikan solusi. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu tahsiniyah. Pelengkap. Tahsiniyah itu pelengkap. Pelengkap lagi ya. Bisa diadakan ya alhamdulillah, tidak ya tidak apa-apa. Contohnya yaitu baju lebaran, anyar, baru. Padahal itu kan hanya pelengkap. Pokok utamanya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Nanti pas di Syawalnya, pokok utamanya kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Sedangkan baju baru, baju lebarannya itu hanyalah pelengkap. Seperti itu. Jadi namanya pelengkap itu bisa diadakan, bisa juga tidak. Maka dari itu, semoga kita semua bisa melaksanakan, memahami peringkat-peringkat manfaat serta mudaratnya, sehingga kita semua bisa menjaga jiwa kita, menjaga diri kita yang bisa mendekatkan kepada Sang Pencipta, bukan malah sebaliknya. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.